Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu semuanya. Pada sore hari ini, mari kita lanjutkan ya materi berkaitan dengan hukum Islam. Sebelumnya kita sudah menyinggung ya berkaitan dengan asas-asasnya, tujuannya, kemudian prinsipnya. Begitupun bagaimana penerapan dalam hukum pidana Islam, dalam hukum perkawinan, dalam hukum perdata. Nah, Bapak dan Ibu, dalam memahami hukum Islam, sebetulnya kita dituntut untuk bijaksana ya, kita tidak terlalu reaktif atau cepat merespon segala isu-isu, kemudian cepat menjudge, oh itu haram, itu makruh, itu mubah, itu terlarang, kamu berdosa, dan kita, itu dilarang ya. Makanya kita dipandu dengan ilmu pengetahuan untuk mempraktikkan, kemudian menilai bahwa suatu fenomena yang berkaitan dengan hukum Islam itu sesungguhnya ada ilmunya, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya share untuk share screen terlebih dahulu materinya. Hmm, sebentar. Oke. Jelas ya Bapak dan Ibu. Bentar. Barangkali sudah terlihat ya. Oke. Ini Bapak dan Ibu yang bergabung langsung mengikuti ya. Ya. Ini saya menggunakan buku panduan yang sudah saya bagikan ya Bapak dan Ibu ya. Oh, dalam hukum Islam itu dia tidak hanya sekedar tegak lurus ya berkaitan dengan hitam putih ya, halal haram gitu, tidak. Tapi di situ ada estetikanya dalam melihat atau merespon satu persoalan yang berkaitan dengan hukum Islam. Dan yakinilah bahwa sesungguhnya hukum Islam itu mudah, ya jauh dari kesulitan dan kesempitan. Kesempitan. Dia ada tujuan ya, setiap adanya hukum Islam itu pada dasarnya adalah untuk memudahkan sebetulnya. Nah, hal itu dijelaskan ya oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 7 yang artinya, dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kamu. Ketika kamu mengatakan kami dengar dan kami taati. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui isi hati. Nah, begitu. Oh, jadi sesungguhnya kita tuh sudah punya percakapan ya dengan Tuhan, ya, dengan pencipta kita, bahwasanya sebetulnya eh, kita punya konsekuensi gitu dari ketaatan kita. Kita sudah diciptakan, kemudian konsekuensi kita adalah untuk mematuhi apa saja yang diperintahkan oleh pencipta kita. Nah, beberapa hadis Nabi itu menjelaskan bahwa agama yang disukai adalah sebetulnya agama yang mudah lagi lapang. Nah, adapun tujuan dari hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dunia akhirat. Dia menolak kemudaratan dan kemafsadatan, keburukan ya, serta mewujudkan keadilan yang mutlak. Segala hukum Islam, baik hukum yang tercantum dalam nas Al-Quran ya, dalam sunnah maupun hasil ijtihad para ulama, tetap mendasarkan pada tujuan yang luhur. Nah, jadi tujuan daripada hukum Islam adalah yang paling tinggi adalah kemaslahatan. Itu tidak hanya di dunia, tapi juga mencakup kehidupan setelah dunia, itu akhirat. Pada akhirnya kan tujuan umat Islam itu pada eh, ujungnya adalah mereka selamat sampai di akhirat. Begitu kan Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga adalah membolehkan memakan makanan yang baik sebagai rizki dari Allah dan memakai pakaian serta berhias diri selama tidak berlebihan dan tidak untuk membanggakan diri. Jadi kita dibolehkan Bapak dan Ibu untuk memakan makanan yang halal ya, halal thayyiban, yang baik, rizki-rizki itu. Kemudian kita diperbolehkan memakai pakaian serta berhias diri selama tidak berlebihan dan tidak untuk membanggakan diri. Jadi dalam hal itu masih kepatutan ya silakan gitu ya. Berhias diri, kemudian memakan makanan yang kita sukai asalkan itu adalah begitu berarti yang halal. Nah, hal itu
dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 31 sampai 32, artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid." Makanya kalau bapak-bapak kalau sholat Jumat kan itu disunahkan ya pakai pakaian yang bersih rapi, kemudian potong kuku, cukur rambut, pakai wangian ya. Nah, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Kan mubazir kan ikhwan tim ya. Jadi eh, sebetulnya orang yang mubazir itu kan sahabatnya syaitan. Maka kita dilarang. Boleh silakan makan minum, Bapak dan Ibu, tapi jangan sampai berlebih-lebihan apalagi mubazir. Nah, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah mengeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pula kah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat itu bagi orang yang mati, dan sesungguhnya apa yang Allah ciptakan di dunia ini dibolehkan kita untuk memakainya, ya Bapak dan Ibu. Jadi kecuali nanti kepada orang-orang beriman yang memang mereka khusus ditempatkan gitu ya, itu disediakan pula secara khusus nanti di akhirat. Yang dia ada di dunia ini kita nikmati yang di dunia ini selama tidak berlebih-lebihan. Kemudian yang keempat, keseimbangan hak rohani dan jasmani dalam diri manusia. Nah, Islam itu Bapak dan Ibu ya mengajarkan kita dalam memenuhi kebutuhan tubuh dan kebutuhan jiwa untuk menempuh jalan wasatiyah, jalan tengah ya, jalan keseimbangan gitu. Nah, hukum Islam menempatkan ya umatnya pada tempat yang terletak antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat. Umat Islam tidak terlalu dipengaruhi oleh kehidupan kebendaan. Wah, kebendaan ini materialisme. Itu mungkin beda kita ya dengan ajaran misalnya dalam worldview Barat ya, dalam cara pandang di Barat itu mengukur segala sesuatu itu berdasarkan kebendaan, kapitalisme. Oh, orang yang terhormat, orang yang kaya, yang punya banyak uang, kemudian punya tahta yang tinggi, kan di situ ya eh, nilai itu diukur dari kebendaan. Nah, padahal di dalam Islam nilai itu tidaklah diukur dari kebendaan atau materialisme tadi, tapi dilihat dari bagaimana ketakwaan atau nilai-nilai yang ada pada diri seseorang itu tadi. Baik itu spiritualnya, rohani, jasmaninya ya, kemudian intelektualnya, emosionalnya dan lain-lain. Nah, jadi itu eh, jadi sehingga ya jangan sampai eh, cara pandang kita itu menilai seseorang itu tergantung kepada kebendaan atau kepemilikan yang dimiliki ya Bapak dan Ibu. Karena kita tidak tahu iman seseorang ya turun naik. Kadang mungkin orang tuh hari ini kok kelihatannya banyak dosanya. Kita nggak tahu. Dalam Islam itu ada satu konsep di mana kesalahan itu bisa diampuni seperti mereka bayi yang lahir kembali ya dengan taubat ya dengan mekanisme taubat nasuha gitu. Nah, kemudian eh, eh, oleh kehidupan kebenaran tadi ya, tidak dipengaruhi oleh kehidupan kebenaran. Nah, juga tidak dipengaruhi oleh ajaran rohania yang menyiksa tubuh dan menjauhkan diri dari segala kenikmatan dunia. Nah, ada kan beberapa ajaran-ajaran di agama lain itu ya, yang secara rohanianya kita dilarang makan, kita menjauhkan diri dari segala kenikmatan dunia ya, seakan-akan kita itu orientasinya akhirat aja gitu, segala kehidupan dunia. Gak begitu juga. Sebetulnya kehidupan dunia ini diciptakan adalah sebagai kendaraan untuk kita mencapai kehidupan akhirat. Begitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian keseimbangan hukum Islam nampak antara lama dan baru, antara barat dan timur, antara masa dahulu dengan masa kini. Pohonnya kokoh teguh, tidak guncang sedikit pun ya. Kemudian tidak berubah, tetapi cabang dan rantingnya senantiasa berkembang. Nah, hukum Islam tidak beku dan cair. Hukum Islam terletak antara pikiran-pikiran manusia yang cenderung kepada kebendaan dengan pikiran-pikiran yang cenderung kepada kejiwaan. Hukum Islam tidak bersifat kapitalistis dan tidak marxistis ya. Oleh karenanya, kebudayaan dan kesenian dalam hukum Islam tidak boleh menyalahi agama dan norma akhlak. Jadi keseimbangan intinya adalah dalam agama itu adalah keseimbangan. Kita tidak cenderung ya kepada hukum yang sifatnya kapitalis, ya menindas yang lemah, memperkaya yang kuat gitu ya, ataupun yang marxis. Gitu. Tapi Islam itu mengajarkan kita bagaimana kita menjadi pohon yang kokoh, teguh gitu ya, dalam keadaan dan tantangan agama bagaimanapun di setiap zaman ya dalam perkembangan zaman ini. Kemudian kaum wanita nih untuk ibu-ibu ya mahasiswa untuk mahasiswi, kaum wanita itu dilepaskan dari kezaliman yang membelenggu hak asasi mereka di zaman jahiliyah. Mereka dibebaskan dari kesewenangan suami serta diberikan hak dan kewajiban. Terangkatlah mereka dari kehinaan. Wanita dilibatkan dalam membina umat dan membangun masyarakat. Mereka juga mendapat hak dan kewajiban secara adil dalam bidang perkawinan dan warisan. Nah, salah satu kelebihan daripada hukum Islam adalah mampu mengangkat derajat
perempuan ya, kaum wanita dari zaman jahiliyah. Makanya hadis Rasulullah itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sebetulnya aku diutus adalah menyempurnakan akhlak manusia. Sebetulnya yang problem di zaman jahiliyah itu kan sebetulnya moral, adalah problem akhlak. Bagaimana kemuliaan perempuan itu tidak ditempatkan pada tempatnya, gitu ya. Bayangkan gitu ya, ketika kehidupan jahiliyah, perempuan itu dianggap sebagai the second class ya, makhluk kedua. Bahkan mereka diperlakukan seperti budak, ya, maka lebih daripada hewan perlakuannya. Kemudian istri ayahnya itu bisa diwariskan kepada anaknya, kepada keponakannya, kepada cucunya, kemudian tidak mendapatkan warisan. Jadi hidupnya ya terlunta-lunta kemana-mana. Bayangkan ya. Nah, itulah yang diangkat oleh agama Islam, kemudian perempuan tadi. Kemudian selanjutnya adanya kawaidul fikih, kawaidul fikih ya, kawaid ya, akan membuat ya hukum fikih terlihat lebih arif dalam pelaksananya, mengingat waktu, tempat, keadaan, dan ada standar yang berbeda. Nah, eh, sebetulnya kalau melihat kawaidul fikih ini sebagai satu cara bagaimana kita misalnya melihat atau merespon adanya hukum Islam itu tadi. Nah, terus tidak bisa dimungkiri bahwa kaidah-kaidah fikih tersebut ya merupakan hasil cipta para ulama. Namun rujukan dari kawaid al-fiqhiyah yang sudah mapan berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi walaupun itu adalah hasilnya ulama, tapi merujukannya adalah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kaidah-kaidah fikih ya di dalam hukum Islam yaitu setidaknya mungkin Bapak dan Ibu juga sering mendengar begitu ya bahwasanya kawaid fikih itu udah cara kita bagaimana melihat hukum Islam itu dengan bijaksana. Misalnya kalau ini al-umur bimako sidiha ya. Al-umur bimako sidiha. Nah, setiap perkara itu menurut maksudnya. Nah, ini kaidah yang pertama Bapak dan Ibu bahwa kaidah ini merupakan kaidah umum yang didasarkan kepada beberapa nas hadis. Antara lain hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim yang mengajarkan sesungguhnya amal itu dikaitkan atau bergantung kepada niatnya dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkan. Jadi Bapak dan Ibu ketika kita berbuat maka harus dipastikan niatnya itu dulu yang betul. Ya, walaupun nanti mungkin secara amal kok kayaknya ada keliru, kok kayaknya kita mau puasa kok kayak gak jadi, itu tidak masalah. Yang penting ketika kita tidak jadi puasa niatnya apa gitu. Ketika niatnya itu memang betul-betul untuk rela ibadah kepada Allah maka terhitung itu sebagai satu amalan. Nah, misalnya, barang siapa berangkat tidur dengan niat akan bangun untuk melakukan sholat malam, tetapi tiba-tiba tertidur lelap hingga pagi hari. Telah dituliskan baginya pahala yang telah diniatkannya. Dan tidur yang dinikmatinya itulah sedekah untuknya dari Tuhannya. Makanya tugas seorang muslim itu adalah menjaga niatnya agar selalu terlihat baik gitu ya Bapak dan Ibu. Karena kita nggak tahu apakah niat itu terlaksana atau tidak. Tapi tugas kita adalah selalu apa, berniat akan kebaikan-kebaikan. Kemudian hadis Nabi ya, riwayat Tabrani dari Ka'ab bin Ujrah juga menyebutkan orang yang mencari harta dengan niat untuk berbangga-bangga dan berkaya-kaya terhadap sesamanya, orang itu berada di jalan syaitan. Nah, bayangkan, orang itu sebetulnya secara perbuatan mungkin kita lihat baik ya, mereka kaya, kemudian ingin berbagi kepada sesamanya. Tetapi ternyata ketika ditelusuri niatnya adalah untuk berbangga-bangga. Nah, jadi orang itu ya dicatat sebagai apa yang diniatkan. Nah, itu bahayanya niat ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang kedua adalah eh, al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Nah, ini kaidah yang kedua yaitu kaidah ini diangkat dari formulasi nas Al-Quran di antaranya Al-Quran Surah Al-A'raf ya ayat 32 kita bacakan artinya saja bahwasanya katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik katakanlah semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia khusus untuk mereka di akhirat di hari kiamat demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, dalam hadis Muslim menjelaskan bahwa jika salah seorang di antara kamu merasakan sesuatu di perutnya, kemudian meragukan apakah keluar angin dari perutnya atau tidak, dia jangan keluar dari masjid hingga mendengar suara atau mencium bau. Jadi misalnya kayak Bapak dan Ibu misalnya kan sholat di masjid ya, tapi merasakan sesuatu di perutnya gitu, tapi bingung nih apakah udah buang angin apa belum ya. Nah, selama belum dalam keraguan itu ya, kalau misalkan yakin itu belum keluar ya sudah tetap aja berada di masjid selama belum ada bau atau mendengar suara buang anginnya gitu belum yakin betul yakin ada teruskan aja sholatnya gitu ya pada ibu. Nah,
Hadis riwayat Muslim, jika salah seorang dari kamu ragu-ragu dalam sholatnya sehingga tidak tahu berapa rakaat yang telah dilakukan, apakah baru 3 atau telah 4 rakaat, buanglah keraguan dan tetapkanlah bilangan rakaat atas apa yang dia kini. Jadi jangan sampai ragu-ragu ya, ragu-ragu tuh syaitan ya. Kalau misalkan oh tadi 3 apa 4 ya 3 apa, ya udah yakin aja gitu. Kalau misalkan masih ragu, ya udah tambah nih sujudnya misalnya kan. Nah, kata yakin dalam hal ini adalah sesuatu yang menjadi mantap karena pandangan atau dengan adanya dalil. Misalnya ketika seorang yang merasa wudhunya batal, maka seorang itu harus yakin dengan kebatalannya. Jadi harus yakin gitu ya Bapak dan Ibu ya. Semisal dengan merasakan dan mendengar adanya angin yang keluar. Nah, dalam hal ibadah terdapat sebuah contoh. Apabila ia yakin telah berwudhu, kemudian dalam waktu yang lama datang keraguan apakah sudah batal atau belum, maka ia tetap dalam keadaan suci. Juga sebaliknya, apabila dia yakin belum wudhu sebelumnya, kemudian dalam waktu yang lama timbul keraguan apakah sudah wudhu atau belum, maka ia tetap dalam keadaan berhadas. Nah, dalam bidang muamalah, apabila terdapat bukti kwitansi bahwa seorang berhutang, kemudian jika timbul perselisihan antara debitur dan kreditur, misalnya, apakah hutang sudah dilunasi atau belum, maka yang dipegang adalah pernyataan debitur. Sebab hal ini lebih meyakinkan bahwa masih ada hutang dari bukti tersebut. Jadi, mana tahu kita berhutang ya Pak, Bu, kemudian kita ragu, udah bayar belum ya? Udah bayar belum ya? Kalau ada keraguan kita belum, mending kita bayar aja. Gitu ya Pak, Bu ya. Itu kalau misalnya kwitansinya belum dinyatakan lunas misalnya. Eh, Nah, ini al-musyakah tajlibut taisir ya, kesukaran mendatangkan kemudahan. Ini kawaid yang ketiga. Bahwasanya kesukaran, kesulitan atau kesempitan itu mendatangkan kemudahan Bapak dan Ibu. Nah, kaidah ini disebut sebagai kaidah rukhsah yang berarti memberikan keringanan pelaksanaan aturan-aturan syariat dalam keadaan khusus yang menuntut adanya keringanan pelaksanaan. Nah, rosoh ini lain dengan daruroh ya pada tingkat mafsadah atau kerusakan atau kesukaran tadi yang akan ditimbulkan. Nah, dalam rosoh, mafsadah yang ditimbulkan tidak sekuat mafsadah pada daruroh. Nah, jadi daruroh itu lebih kuat ya. Nah, yang senantiasa dikaitkan dengan memelihara jiwa. Nah, kaidah rosoh dijadikan sebagai jalan alternatif agar syariat Islam dapat dilaksanakan wajib ya mengqada sholat ya berbeda dengan kewajiban mengqada puasa Ramadan. Misalnya sholat subuh ya Bapak dan Ibu ya. Itu kan wajib. Kemudian ternyata kebangun jam 7 atau jam 8. Nah, terus gimana nih? Oh ya udah boleh nanti dikodok ketika zuhur gitu. Karena memang kita tidak tahu ya. Nah, kemudian kekurang sempurnaan. Orang gila dibebaskan dari kewajiban syariat karena kurang sempurna akalnya. Jadi orang gila jangan disuruh puasa Bapak Ibu ya. Itu karena kurang sempurna tadi. Oke. Kita lanjut di nah, ini ya prinsip ya hadisnya bahwasannya mudahkanlah dan jangan mempersukar. Tapi jangan disukar-sukarin, jangan jangan disulit-sulitin, dan jangan juga dimudah-mudahkan gitu ya. Nah, itu ada ukurannya. Nah, kemudian nih ad-darur yuzalu ya, kemudaratan itu harus dihilangkan. La darara wala dirara al-Islam. Itu ada juga tuh Islam. Nah, tidak boleh memudaratkan atau mempersulit orang lain dan tidak boleh ada kemudaratan atau kesulitan bagi diri sendiri di dalam Islam. Nah, hadis tersebut merupakan salah satu dasar bahwa kemudaratan itu harus dihilangkan Bapak dan Ibu. Kaidah ini disebut sebagai kaidah darurah yang berarti adanya satu keadaan yang jika aturan hukum dilaksanakan sesuai tuntunan aslinya, maka seorang mukallaf akan memperoleh masadah yang akan berhubungan ya dengan hifzun nafs atau keharusan memelihara jiwa. Misalnya memakan barang haram karena terpaksa, tidak ada makanan lain dan apabila tidak memakannya bisa mati. Nah, eh, itu dibolehkan ya daripada mati gitu. Itu dalam hal memelihara jiwa. Walaupun itu semoga tidak jangan sampai ya Bapak dan Ibu. Kemudian kaidah dalam penerapannya harus sangat hati-hati. Kalau tidak akan melampaui batas-batas yang diperbolehkan agama. Nah, terdapat syarat-syarat penting yang harus diperhatikan agar penerapan kaidah ini tidak melampaui batas. Pertama, ya, kemudaratan itu benar-benar terjadi Bapak dan Ibu. Bukan diperkirakan akan terjadi, betul-betul terjadi. Nah, kemudian yang kedua, dalam keadaan darurat yang dibolehkan hanya sekedarnya saja, tidak berlebihan. Yang ketiga, kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang lain yang sama tingkatnya. Tidak dibenarkan seseorang yang kelaparan mengambil makanan orang lain yang juga akan mati kelaparan. Nah, itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya adalah kawaid selanjutnya adalah ada muhakamah ya. Adat itu bisa ditetapkan sebagai hukum. Nah,
kebiasaan yang telah diketahui secara umum bisa mengikat atau menjadi hukum, Bapak dan Ibu ya. Ada di sini agar dapat dikokohkan menjadi sebuah hukum haruslah memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, dapat diterima dengan kemantapan jiwa oleh masyarakat, didukung oleh pertimbangan akal yang sehat dan sejalan dengan tuntunan watak pembawaan manusia. Kemudian yang kedua, benar-benar merata menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan terus-menerus. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan nas Al-Quran atau Sunnah Rasul. Nah, jadi mungkin Bapak dan Ibu ketika kita datang pada satu daerah, kok ada kebiasaan adat ya, misalnya. Oh, selama adat itu diterima oleh masyarakatnya, ya sudah, kita tidak boleh mengintervensi, gitu ya. Nah, beda lagi kalau misalkan hal itu berkaitan bertentangan dengan nas Al-Quran atau Sunnah. Nah, itu boleh menjadi satu prinsip atau kawaid fikih yang kita junjung tinggi, ya. Nah, misalnya kaidah ini berdasarkan kepada hadis ya Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ahmad bahwasanya apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka baik pula pada sisi Allah. Nah, apa yang buruk sebetulnya dalam pandangan kaum muslimin berarti buruk buruk dalam pandangan Allah. Oleh karenanya kaidah fikih berkaitan erat dengan sikap dan tingkah laku manusia. Nah, sehingga sering digunakan secara luas itu diperlukan dalam kehidupan baik untuk diri sendiri maupun khalayak luas. Oke, selamat bergabung ya. Ya, jaza. Ini karena direkam ya, nanti kita share aja. Langsung mengikuti ya, Luna ya. Nah, Bapak dan Ibu, kita kembali ke menyinggung berkaitan dengan sumber-sumber hukum Islam ya. Eh, Hukum Islam sendiri ya adalah asal tempat ya pengambilan sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Di mana hukum Islam itu bersumber? Nah, kalau Bapak dan Ibu jelas ya dalam Al-Quran dan Sunnah ini. Yang pertama dalam Al-Quran, yang kedua dalam As-Sunnah, yang dalam ketiga adalah ijma, yang keempat adalah qiyas. Nah, ini ini dia metodenya tingkat meningkat ya. Nah, kalau menurut Mahmud Syautut itu ada tiga Al-Quran, Sunnah, Ar-Ra'yu, Ijtihad. Tapi kita sepakati bahwa ini ya Al-Quran, Sunnah, ijma dan qiyas. Nah, ini sumber Al-Quran ya. Secara umum nanti Bapak Ibu bisa mengetahui bahwasannya ada keistimewaan ya dalam Al-Quran. Menurut Yusuf Qaradawi dalam membuktikan syariat Islam. Yang pertama, mukjizat dan bukti kebenaran. Itu semua kita umat Islam meyakini bahwa Al-Quran itu berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran itu dijadikan sebagai mukjizat dan bukti kenabian yang paling agung bagi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kekal dan tetap terpelihara. Sampai sekarang ya, udah berganti zaman, tetap Al-Quran itu eh, diterapkan. Kemudian bersifat universal ya dan tidak sektarian. Universal dia berlaku kepada siapapun. Nah, adapun unsur-unsurnya adalah Al-Quran itu wahyu berupa lafal, wahyu yang berupa makna yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan yang diutarakan dengan bahasa beliau sendiri bukanlah termasuk dalam Al-Quran ya. Di Al-Quran itu wahyu dalam bahasa Arab ya. Kemudian Al-Quran berbahasa Arab, terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa lain. Tidaklah dinamakan sebagai Al-Quran. Demikian juga dengan tafsir Al-Quran. Jadi Al-Quran itu yang memang bahasa Arab. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wahyu yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad tidaklah disebut Al-Quran. Nah, Al-Quran dari masa sahabat hingga sampai kepada kita diriwayatkan dengan jalan mutawatir. Oke. Kemudian selanjutnya adalah adanya ayat Al-Quran yang mengandung tantangan bagi orang-orang yang menentang kerasulan Muhammad, ya, dan wahyu yang dibawanya. Kemudian tidak adanya kesanggupan kaum musyrik ya yang mahir berbahasa Arab untuk membuat susunan seperti Al-Quran. Nah, Zarkashi dalam bukunya Pengantar Ilmu Fikih Ushul Fikih menjelaskan bahwa macam-macam hukum yang merupakan salah satu muatan dalam Al-Quran diantaranya adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan etika, dengan akhlak, ya, kemudian dengan amalan atau perbuatan-perbuatan. Nah, kita lihat banyak sekali ya Bapak dan Ibu ya hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya yang disebut dengan istilah ibadah ya. Ada ibadah badaniyah semata, ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah dan maliyah. Kemudian ada hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sama manusia muamalah. Al-ahwalu syaksiyah ini tentang pernikahan ya. Kemudian al-muamalah al-madaniyah, al-jinayah wal uqubah, al-ahkam, murafaat, muhasamat ya.
Ini tentang kerajaan, nih, sultaniyah, dusturiyah, undang-undang, dualiyah, istadiyah, amaliyah. Jadi dalam Islam itu pun ada istilah-istilah terkhusus. Nah, Bapak dan Ibu ya, eh, Al-Quran itu kan terdiri ya dalam 6.666 ayat. Tapi ada juga pendapat lain yang mengatakan 6.300 sekian misalnya. Nah, masih berbeda ya pendapat, tapi kita yakini segini ya. 114 surat kita sepakati juga dan 30 juz. Tidak ada yang memperdebatkan jumlah juznya. Nah, eh, Al-Quran itu bijaksana ya dalam menetapkan hukum, yakni menggunakan prinsip-prinsip yang pertama bahwa memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan ya. Tapi bukan berarti mempermudah-mudahkan ya. Nah, jadi ada batasnya. Kemudian menyedikitkan tuntutan. Misalnya Bapak dan Ibu dalam perjalanan nih, Pak Devri misalnya dalam perjalanan kan, oh ternyata mepet nih, nggak bisa melaksanakan sholat asar kemungkinan nanti. Makanya ada istilah jamak. Ada istilah, kalau dalam perjalanan ada istilah qashar, dilaksanakan cuma 2 rakaat. Ketika kita selesai melaksanakan sholat zuhur, 2 rakaat, 2 rakaat. Kenapa? Karena kita pepet nih, ada hal yang mau kita tuju. Dan kita harus dalam perjalanan ya. Tuh. Itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian misalnya Pak Defri ada acara nih misalnya di Jakarta. Tapi selama berdomisili di Jakarta, ya udah boleh nih dijamak gitu. Nggak harus kasar karena kan sudah tidak perjalanan lagi tapi udah domisili di Jakarta gitu. Nah, boleh tuh melaksanakan sholat asar dulu atau nanti sholat zuhurnya nantikan diasarkan gitu. Tapi lebih baik kalau bisa didahulukan ya didahulukan. Kemudian menyedikitkan tuntutan tadi ya terus bertahap dalam menetapkan hukum. Jadi nggak langsung blok 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 blok. Ini sah, ini haram, ini halal enggak. Tapi pelan-pelan. Ada peristiwanya kemudian direspon, ada peristiwanya kemudian direspon. Kemudian selanjutnya sejalan dengan kemaslahatan manusia bahwa hukum Islam itu misalnya kayak dilarang minum khamar, kemudian dilarang em, berzina, bermaksiat, misalnya kan dilarang menipu, membunuh, itu sebetulnya adalah untuk kemaslahatan manusia itu tadi. Nah, ini sumber hadisnya, yang selanjutnya sumber hadis sesunnah. Jadi sumbernya hukum Islam itu yang selanjutnya adalah hadis dan sunnah. Jadi kalau tidak ada di dalam Al-Quran, dipastikan itu ada di dalam hadis ya. Banyak sekali contoh-contoh apa yang dilakukan ya. Bahwasanya sunnah itu segala sesuatu yang bersumber pada Nabi Muhammad. Dalam bentuk ucapan, ya kaul, dalam bentuk fiil, perbuatan, bentuk takrir atau ketetapan. Perangai, sopan santun, ataupun sepak terjang perjuangannya baik sebelum maupun setelah diangkat sebagai Rasul. Nah itu sebagai sumber hukum Islam. Mungkin tidak kita temukan dalam Al-Quran, tapi bisa jadi kita temukan dalam sunnah. Itu menjadi sumber hukum Islam. Kemudian ada hadis kauli, ya, sunnah dalam bentuk ucapan. Ialah segala ucapan Nabi yang ada hubungannya dengan pembinaan hukum. Seperti Nabi yang menjelaskan semua amal perbuatan tergantung pada niat. Itu kan hadis yang pertama tuh, apa bahwasanya eh, perbuatan itu innamal a'malu binniyat ya, itu digantungkan kepada niatnya. Itu kan sebetulnya ada pesan Nabi bahwa penting kita itu menjaga niat. Kemudian ada juga hadis fi'li sebagai segala perbuatan yang diberitakan oleh para sahabat mengenai ibadah dan lain-lain. Misalnya cara melaksanakan sholat, cara menunaikan ibadah haji, etika puasa, dan cara menyelenggarakan peradilan dengan menggunakan saksi sumpah. Saya perempuan itu kalau melihat satu peristiwa harus 2 orang, laki-laki 1 orang. Nah, itu sebetulnya adalah ada peristiwa-peristiwa kejadian fenomena yang ada di zaman Rasulullah. Itulah yang dijadikan sebagai sumber hukum. Kemudian mengenai hadis takriri, segala perbuatan sahabat yang diketahui Nabi. Perbuatan-perbuatan tersebut ada yang dibiarkan saja, ya. Kemudian ada juga yang apa namanya, ada pula yang dengan tegas dinyatakan kebaikan dan kebenarannya. Tuh, tuh ya. Itu yang berkaitan dengan sumber dari sunnah tadi. Ini kita bahas poin-poin inti saja. Nanti Bapak semuanya bisa baca di materi kita. Itu panduan. Nah, kemudian ini ijtihad. Nah, ijtihad ini secara bahasa berasal dari kata dan al-juhdi yang berarti kemampuan, potensi dan kapasitas. Nah, jadi yang ijtihad itu adalah para ulama ya. Ketika tidak ada dalam Al-Quran, dalam sunnah, berarti hukum itu dicari oleh para ulama tadi. Jadi pencurahan segenap kemampuan ya secara maksimal untuk mendapatkan hukum syarak yang amali dan dalil-dalilnya yang taslim. Tuh.
Banyak ya, makanya ada ilmu fikih ya di dalam Islam itu, Bapak dan Ibu. Oke, jadi itu ulama yang menemukan ya dengan akalnya, ada syarat-syaratnya itu. Ketat, tidak semua ulama bisa, tapi ada syaratnya. Dia hafiz Quran, kemudian dia hafal hadis, kemudian terbukti tidak melakukan pidana, gitu ya. Kemudian ini yang ke selanjutnya adalah ijma, ya. Ini metode ya, cara-cara ijtihad ijma ini. Sepakat atas sesuatu. Nah, jadi ijma itu eh, dalam menurut istilah ahli usul fikih itu adalah kesepakatan seluruh mujtahid muslim ya orang yang berijtihad atau orang yang berpikir tadi pada suatu masa tertentu setelah wafat Rasulullah atas suatu hukum syarak pada peristiwa yang terjadi. Jadi ketika Rasulullah sudah wafat, sahabat-sahabat sudah wafat, siapa yang berijma? Ya orang-orang setelah eh, Rasulullah itu tadi. Nah, ini banyak sekali ya ketentuan-ketentuannya. Kemudian metode selanjutnya adalah kias. Nih, kias itu menyamakan sesuatu. Sedangkan menurut Islam bagaimana disampaikan oleh ulama usul fiqh bahwa kias itu menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nas mengenai hukumnya dengan suatu peristiwa yang telah ada nas hukumnya. Karena adanya persamaan ilah, persamaan awal ya atau sebab itu tadi. Nah, itu misalnya kayak dilarangnya narkoba gitu. Padahal kan nggak ada tuh narkoba ya di dalam Al-Quran. Tapi karena eh, akibatnya itu bisa memabukkan, makanya bisa diharamkan narkoba sebagaimana kiaskan kepada dilarangnya khamar. Nah, itu menyamakan. Kemudian selanjutnya adalah masalah mursalah ya. Nah, masalah mursalah ini didefinisikan memberikan hukum syarak kepada satu kasus yang tidak terdapat dalam nas atau ijma atas dasar melihara kemaslahatan. Nah, kalau nggak ada hukumnya dalam Al-Quran, nggak ada dalam sunnah, tapi kita tahu itu memelihara kemaslahatan itu baik, ya sudah nggak apa-apa. Selama menetapkan suatu hukum itu dia untuk mencegah kemaslahatan manusia, ya udah didukung aja. Misalnya kan eh, dalam budaya-budaya kan kita dalam kehidupan sehari-hari kan kita banyak tuh menemukan oh bisa nih saya merayakan ke orang biasanya merayakan ulang tahun dengan lilin. Saya mau merayakan umur saya berkah umur saya misalnya dengan ngajak makan anak yatim misalnya. Itu kan nggak ada dalam Al-Quran misalnya. Tapi itu sesuatu yang maslahat kan untuk anak yatim misalnya. Udah lakukan saja. Nah, kemudian istihsan. Dan itulah menganggap sesuatu sebagai hal yang baik. Nah, itu bahwasanya kalau itu baik, ya sudah lakukan saja gitu, walaupun tidak ada hukumnya atau larangannya di dalam Al-Quran. Tapi itu baik dan tidak menimbulkan mudarat atau mafsadat, kita dukung. Kemudian urf, ini nih, kalau di Sumatera Barat ya, pasti tahu suku urf ini adalah adat istiadatnya. Bahwasanya sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun sikap, meninggalkan sesuatu disebut juga sebagai adat kebiasaan. Misalnya kebiasaan, adatnya kalau di sini laki-laki itu tidur di surau, misalnya kan. Wah, itu ada kebiasaan. Kenapa maksudnya begitu? Karena ternyata oh mereka menuntut ilmu agama, mereka menjadi pemimpin keluarga, mereka baca Al-Quran, mereka bela diri gitu ya. Mereka suka berdiskusi. Nah, itu daripada duduk di lapau rame-rame udah mereka di surau gitu mengkaji sesuatu yang lebih baik. Nah, itu kan salah satu bentuk uruf sebetulnya. Nah, terus ada kemudian selanjutnya Sazuzariyah. Nah, upaya ya untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya mubah atau boleh. Nah ya, jadi mencegah sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan, baik untuk menolak kerusakan itu sendiri ataupun untuk menyumbat sarana yang dapat menyampaikan seorang pada kerusakan. Jadi tidak semua peristiwa itu kita halal haram mubah makruh begitu ya. Ada yang sifatnya memang harus kita pertimbangkan ya. Oh ini orf nih boleh selama baik kita dukung. Kemudian selanjutnya ada istisab, ya, menurut bahasa mencari sesuatu yang selalu menyertai. Nah, artinya membiarkan berlangsungnya suatu hukum yang sudah ditetapkan pada masa lampau dan masih memerlukan ketentuannya sampai sekarang kecuali jika ada dalil-dalil yang mengubahnya. Nah, gitu. Misalnya A mengadakan perjanjian utang piutang dengan B. Menurut A, hutangnya telah ia bayar, tetapi ia tidak bisa menunjukkan bukti atau saksi. Nah, berdasarkan istishab, maka si A dapat ditetapkan belum membayar hutang, dan perjanjian tersebut masih berlaku selama belum ada bukti yang menyatakan bahwa perjanjian utang piutang tersebut telah berakhir atau dilunasi. Nah, itu istishab itu ya, salah satu contohnya. Oke, itu dulu Bapak dan Ibu ya berkaitan dengan
berkaitan dengan sumber hukum Islam, ada Al-Quran, Sunnah ya, kemudian tadi ada ijma itu metodenya tadi ya. Ada ijtihad ya, yang ketiga ijtihad, ada ijma, kias, kemudian nanti bisa Bapak Ibu pelajari lagi. Untuk Pak Defri ya, terima kasih. Tadi udah ada yang bergabung tapi keluar mungkin ada agenda. Nanti saya share ya Pak di link ya. Siap, Uh, Bu. Terima kasih kembali, Bu. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Devri. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Boleh keluar, Pak ya.